diri kita sendiri yang kita pertanggungjawabkan gitu aja. Nggak usah kau repot ngurusin. Ah, Bukan ngerepot ngurusin lo itu. Aku cuma kau malah kau kan? Kau dari Kristen Kiel kau kan? Iya, aku dulu itu bertahun-tahun belajar Bible itu. Ternyata itu setelah aku baca di Bible itu, ya, apa yang diajarkan pendeta itu berbeda dengan apa yang di dalam Bible. Contoh, pendeta kan mengatakan Yesus Tuhan. Sementara Yesus itu utusan. Bukan Tuhan, dia utusan. Dia manusia, bukan Tuhan. Si Muhammad itu apa itu? Manusia itu. Dia manusia, dia utusan, sama kayak Yesus. Aku nggak terlalu banyak membahas agama gitu ya ceritanya. Aku sama semua agama. Itu mah keyakinan kita masing-masing kalau untuk sama Allah pencipta langit dan bumi. Urusan kita masing-masing. Enggak, sekarang gini, aku tanya sama itu ya. Tuhannya itu siapa? Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Tiga Bukan Yesus. dalam satu Allah. Bukan Yesus. Putra itu sama-sama Yesus. Oke, ulangi lagi. Tuhan itu siapa? Allah Bapa, Bapa di surga, pencipta langit dan bumi. Bukan Anaknya Yesus. Anak Yesus. Anaknya Pokoknya, Yesus. kalau dalam Kristen itu tiga di dalam satu. Tritunggal. Tuhannya Yesus siapa? Tuhannya Yesus. Iya. Sebenarnya kalau Yesus itu datang ke bumi, sebenarnya di dalam dirinya itu adalah Allah Bapa pencipta langit dan bumi. Oke, coba baca itu Matius 11:25. Dia berdoa loh itu sama Tuhannya. Iya, berdoa karena dia memanggil Bapa sama Bapa pencipta langit dan bumi. Nah, ketika dia berdoa kepada Tuhan, apakah Yesus Tuhan? Ketika dia berdoa, dia itu sebagai anak. Apakah Sebagai anak itu tuh? Apakah anak itu Tuhan? Apakah sebagai anak dia Tuhan? Pokoknya dalam Kristen itu dia itu Allah Tritunggal, tiga tapi satu. Enggak, aku enggak tanya berdasarkan Kristen, berdasarkan Bible. Ketika Yesus berdoa kepada Tuhan, apakah Yesus Tuhan? Makanya kalau kalian baca Bible satu ayat, satu perikop, biar tahu artinya. Udah aku itu satu Bible aku baca itu. Belasan tahun aku Iya, satu itu. Bible. Tapi jangan satu ayat aja yang diartikan, harus ikut ayat yang di atas, ikut ayat yang di bawah gitu. Ya, oke, sekarang kita buktikan. Coba baca Matius 11 nomor 25. Dalam Matius 11:25, Yesus berdoa. Kalau cuma satu-satu ayat agak bingung emang kalian mengartikan. Tapi kalau kami itu satu-satu perikop tahu artinya. Oke, sekarang gini. Coba kasih satu ayat dalam Bible di mana Yesus mengatakan dia Tuhan dan sembahlah aku. Ada? Aku nggak semua hafal isi Alkitab, soalnya tebal. Awam. Karena aku orang awam, tapi aku bisa mempertanggungjawabkannya. Apa? Emang kau semua isi Alkitab apa Al-Quranmu itu? Tahu semua isinya? Tahu, insya Allah aku tahu. Alah. Aku ini orang awam loh. Aku ini orang awam. Ustaz kau, Ustaz. Tunggu dulu, Ustaz. Bukan itu. Apa? Aku ini santri. Kau itu dari kecil kau berarti sejak kau jadi Islam, berarti kau udah masuk santri. Berarti kan udah itu kau bahas-bahas kalau kami orang awam, nggak semua ya. Makanya tadi aku bilang aku nggak mempermasalahkan masalah agama. Bukannya sesak napas, bukan sesak napas. Ngapain sesak napas? Cuman aku orang awam, nggak mempermasalahkan agama. Itu mah pribadi masing-masing. Pribadi masing-masing. Tunggu dulu aku yang ngomong. Itu pribadi masing-masing. Pribadi masing-masing kalau soal keyakinannya. Iya. Aku ngomong sekarang ya. Nggak usah dibahas-bahas di agama. Itu mah pribadi masing-masing untuk kita Aku sekarang ngomong ya. Ito udah bilang Ito awam. Yang jadi pertanyaan, ketika Ito masih awam, kenapa Ito masih Kristen? Iya, aku bisa mempertanggungjawabkan agamaku. Oke. Aku orang awam. Oke. Kalau Ito bisa mempertanggungjawabkan pertanyaan Ito, apa agama Ito? Ya, kalau aku tanya sama Ito, siapa yang nyuruh Ito nyembah Yesus?
Siapa yang nyuruh? Iya. Itu menurut keyakinanku. Menurut keyakinanku aku harus menulis. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Dengar dulu. Nggak usah bikin ketawa itu HP-mu. Tidak ada. Yesusku bilang kayak gini, tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Mungkin di Oke. Al-Quran juga ada itu. Oke. Sekarang kutanya, yang nyuruh itu menyembah Yesus siapa? Diriku sendiri. Nah, Pribadiku. Ya berarti itu pandai-pandaian. Karena aku dari kecil memang dididik dari Kristen. Karena aku dididik dari Kristen. Aku meyakini tak sesuai yang kupelajari ya, sesuai yang kupelajari. Kalian juga belajarnya kan dari Al-Quran itu. Contoh kayak aku itu kan, aku ditanya ini, Faruk, siapa yang nyuruh kau tinggalkan iman Kristen? Yesus. Kenapa Yesus? Dalam Matius 7 nomor 22 sampai 23, apa kata Yesus? Itu buka di situ kalau aku ngarang. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bermukjizat dengan namamu, bernubuat dengan namamu, mengusir setan dengan namamu? Pak, maka pada hari itu aku akan berterus terang kepada mereka. Enyahlah kamu sekalian dari hadapanku. Enyahlah kalian seluruh kalian dari hadapanku, pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal engkau. Yesus kan mengusir dibilang, orang yang "Enyahlah manggil dia Tuhan itu. Tahu isinya. Enyahlah kalian yang membuat kejahatan. Enggak kayak gitu isinya. Di rubah-rubah itu ini Tapi Bibel. tadi itu kau bilang. Berdosa lah kau itu, berdosa kau itu. Matius Bibel berapa tadi? berubah-ubah. Matius berapa tadi? Matius 7 ayat 22 sampai 23 baca. Matius 7 Ayat 22 sampai 23 baca. Siapa yang diusir oleh Yesus? Tetep layar teman-teman, tetep layar teman-teman. Tolong tetep layar love orange-nya teman-teman, kuat komal kita teman-teman. Ini saya diskusi dengan akun tunggal ini teman-teman. Biar kuat akun kita. Kita harus jaga, mana tahu tim report datang kemari teman-teman. Baca. bahasa Baca, terakhirnya itu tahu nggak? Kamu sekalian Baca dulu. membuat kejahatan. Iya, bacalah dulu dari awalnya, dari 22-nya baca. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kan yang Oke. pembuat jahat yang dibilang enyah. Oke. Bukannya orang Kristen yang enyah. Iya. Yang Si pembuat kejahatan. Yang pembuat Iya, si kejahatan pembuat itu gantian siapa? kita itu, ya. Si Itu gantian pribadi itu, ya. masing-masing. Iya, gantian itu, jangan ditafsirkan itu, bentar ya. Nah. Si pembuat kejahatan yang dikatakan Yesus, Iya. itu manggil Yesus Tuhan atau bukan? Kalau di sini dia memanggil Tuhan, Tuhan, Nah. Tuhan katanya. Iya. Yang kedua itu, pelan-pelan itu, sekali lagi yang kedua itu, ini yang kedua ya. Ya, sosok yang diusir oleh Yesus, dikatakan Yesus, aku tidak pernah mengenal engkau, yang manggil Yesus Tuhan atau bukan? Apa maksudnya tadi? Coba ulang. Sosok yang diusir oleh Yesus dalam Matius 7 tadi, yang manggil Yesus Tuhan atau bukan? Pokoknya dia manggil Tuhan di sini, nggak dibilang Manggil Yesus. Tuhan. Jadi itu. Dibilang kayak gini, Sekarang nggak? kutanya, Bahasanya sekarang di sini kutanya. tahu nggak? Bentar itu, sedikit lagi toh. Sekarang kutanya. Bahasanya di sini, bahasanya Ya, di sedikit sini lagi. Tuhan. Aku sedikit lagi nih toh. Yang manggil Yesus Tuhan, Islam atau Kristen? Yang manggil Yesus. Yang manggil Yesus Tuhan, Islam atau Kristen? Kristen. Berarti yang diusir Yesus Islam apa Kristen? Enggak semua. Yang berhati setan. Ada. Gak ada loh. itu, gak ada yang kayak gitu. Lucu itu ini. Jangan ditambah-tambah ini toh. Ya, nggak boleh. Itu penistaan itu. Nggak boleh. Di situ nggak ada tertulis yang berhati setan, nggak boleh. Itu udah penistaan itu, merubah-rubah Bibel itu. Apa kata Bibel? Jangan melebihi yang tertulis, kata Bibel. Nggak boleh. Nah, nama itu di situ ya.
yang di antara Islam sama Kristen, siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Siapa yang memanggil Yesus itu Tuhan? Iya, Kristen. Kristen, berarti yang diusir Yesus Orang-orang yang berbuat kejahatan. Iya. gitu loh. Gak kayak gitu itu. Makanya itu aku bilang tadi di awal, aku Kristen karena Dalam diusir arti Yesus. dalam arti perikop ini tadi, ini yang kita bahas. Ini dulu yang kita bahas, jangan Ya semua. udah baca perikopnya, Perikopnya itu tanda-tanda dari nabi palsu itu. Jadi nabi palsu itu yang mengajarkan Yesus Tuhan. Dia bernubuat dengan nama Yesus, bermukjizat dengan nama Yesus. Itulah tanda-tanda nabi palsu yang dikatakan oleh Yesus. Kalau itu baca lagi dalam Lukas 21 nomor 8, Lukas 21 nomor 8, Yesus berkata, waspadalah terhadap si penyesat. Ciri dari si penyesat itu, dia akan datang memakai namaku, bahkan mengaku-ngaku aku. Sekarang kutanya, di antara Islam dengan Kristen, siapa yang datang memakai nama Yesus? Di antara Islam sama Kristen, siapa yang datang memakai nama Yesus? Jujur itu. Di dalam Antara Islam dengan Kristen, agama Islam dengan Kristen, siapa yang memakai nama Yesus? Islam apa Kristen? ya, Hah? ya Kristen lah. Kristen. Berarti si penyesat yang dikatakan Yesus Islam apa Kristen? Bukannya itu mah tergantung orangnya. Makanya tadi aku bilang aku dari awal ya. Ya tahu aku itu kuasian. Semua Itu orang aku di aslian dunia dengar itu ini. aku. Tunggu dulu aku ngomong. Semua orang di dunia ini ada berniat jahat, ada berniat baik. Itu mah tergantung orangnya. Dari tadi aku bilang itu tergantung orangnya. Kalau dia memang berbuat jahat, nggak semua orang Kristen itu baik, nggak semua orang Islam itu baik. Ada yang berbuat jahat, ada yang berbuat baik. Udah? Kristen juga kayak gitu. Jadi nggak usah. Aku udah bingung lihat apamu itu. Kau itu dari Kristen dulu. Dari Jadi gitu Kristen itu. dulu kau udah Nggak. mengerti. Gini toh, jadi itulah alasanku kenapa sampaikan sama itu. Kenapa? Karena aku sayang sama itu. Kristen itu, Kristen itu nggak itu gantian itu. Kristen itu diusir oleh Yesus itu. Kristen itu kenapa diusir sama Yesus? Karena memanggil Yesus Tuhan, menyembah pada Yesus. Sementara Yesus berkata dalam Markus 12:29, apa kata dia? Dengarlah wahai orang Israel, hukum yang utama, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, bukan Tritunggal. Makanya aku tinggalkan iman Kristen itu, karena ternyata Yesus itu tidak kenal Kristen. Dia mengusir orang yang menyebut dia Tuhan, atau bahkan mengusir orang-orang Kristen. Di mana informasi ini, Makanya jangan ayat ini, ilmu ini nggak akan itu dapat di gereja. Bahkan Yesus itu nggak pernah ngajarkan ke gereja hari Minggu itu. Nggak pernah Yesus mengajarkan ke gereja hari Minggu. Dia memerintahkan muliakan hari Sabtu. Karena memang dia mengikuti tradisi dan juga hukum dari Yahudi. Matius 5 nomor 17 sampai 18. Kabar sukacita yang disampaikan oleh Yesus yang termuat di dalam Yohanes 17 nomor 3. Apa kata Yesus dalam Yohanes 17 nomor 3? Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan aku Yesus yang kau utus. Itu kalau mau dapatkan hidup kekal, pandang Yesus itu sebagai utusan, dan dialah Tuhan Allah satu-satunya yang benar. Umat Islam memandang Yesus itu hanya utusan dan menyembahnya kepada Tuhan Allah yang Esa, Qul huwallahu ahad. Maka hidup kekal yang dijanjikan oleh Yesus, yang disampaikan Yesus, itu bukan untuk umat Kristen, tapi untuk umat Islam. Bukan kalau kita kaji Yesus di dalam Bible itu, Yesus itu Islam, dia Muslim. Buktinya apa dia Muslim? Dia berserah diri pada Tuhannya. Matius 26 nomor 39. Apa kata Yesus bentuk berserah dirinya kepada Tuhannya? Apa kata dia di situ? Ya Bapa, dia berdoa begitu. Ya Tuhanku, jikalau sekiranya cawan ini berlalu daripadaku, biarlah kehendak-Mu ya Tuhan yang jadi, bukan kehendakku. Dia Muslim. Dari pribadi dia Muslim, kita mengenal dia Islam. Yesus itu Islam. Karena apa? Yesus puasa. Kami umat Islam puasa. Yesus sujud, Matius 26 nomor 38 sampai 39. Kami juga sujud.
Yesus bertuhan kepada Tuhan yang Esa. Kami juga bertuhan kepada Tuhan yang Esa. Yesus mengharamkan daging B2. Kami juga mengharamkan daging B2. Dalam Lukas 2 nomor 11, Yesus itu sunat. Kami juga sunat. Maka otomatis Yesus Islam, aku pun menjadi Islam. Itu Yesus nggak kenal itu Kristen. dari- Yang dikenal Yesus itu adalah ajaran-ajarannya Budi dulu Islam. itu. Oh, Sekarang kau tanya sama Ito jujur, informasi ini, ya isi Bible ini, pernahkah Ito dengarkan dari pendeta? Pernah Ito dengar dari pendeta? Kujamin gak akan pernah Ito. Gak akan pernah itu dengar informasi ini dari pendeta. Karena apa? Ketika pendeta di mimbar berkhotbah, dia aku bisa memilih ngomong. ayatnya. Aku bisa ngomong. Aku bisa ngomong. Ya silakan. Aku nggak, dari tadi aku udah bilang, aku nggak mempermasalahkan masalah agama, masalah keyakinan. Kalau keyakinan itu pribadi masing-masing, ya. Menurut pribadiku, keyakinan itu pribadi masing-masing. Kalau kau memang mau ikut Muhammad, silakan ikut Muhammad. Kalau aku memang mau ikut Yesus, aku tetap mempertanggungjawabkan aku ikut Yesus. Itu aja. Walaupun Yesus ngusir itu. Nggak ada, Yesus nggak ada ngusir aku. Yesus membuat mujizat pada diriku. Nggak usah kau perpanjang lagi. Pokoknya Oke, sebut. itu Sebut satu keyakinanku. mukjizat. Sebut satu Keyakinanku. mukjizat yang dilakukan Yesus Keyakinanku. untuk umat Kristen. Nggak mungkin semua Sebut. nggak Ito, usah, tarik nggak napasmu usah. dulu, Ito. Pokoknya Tarik ada napasmu, Ito. mujizat, Ito. ada mujizat bagiku Tarik dari napasmu, Yesus. Ito. Ada mujizatnya. Sebut satu Ada. mukjizat yang dilakukan Yesus untuk umat Kristen. Aku untuk pribadiku, makanya tadi aku bilang kalau beragama itu pribadi masing-masing, nggak usah dipermasalahkan. Kita jika membahas mukjizat, aku tanya ke Ito, sebut satu mukjizat yang pernah dilakukan Yesus untuk umat Kristen. Kau memarah apa gini kayak gini agama, mempermasalahkan agama. Aku Emang tidak bisa mempermasalahkan bertanggung jawab agama. nanti? Aku Kan tidak tadi kau mempermasalahkan bilang. agama loh Ito. Aku gak Iya. mempermasalahkan agama. Kenapa kau, kalau kau nggak mempermasalahkan agama, kenapa kau bahas-bahas isi Alkitab kami? Karena Ito berdusta dengan nama Yesus. Kau yakin aku berdusta dengan nama Yesus? Yakin. Kau yakin? Yakin. Ketika aku tanya, Aku ya, kayak gini ya, mujizatku kayak gini. Mujizatku kayak gini. Aku berdoa, Yesus bantu aku, tolong aku kayak gini. Ku bilang sama Yesusku, buktinya aku dibantu. Oke. Dalam Lukas 6 nomor 12, Yesus pun berdoa kepada Tuhannya. Pokoknya aku tadi udah bilang, kalau keyakinan pribadi itu terserah, mau kau mau ikut Muhammad terserah, kalau aku mau ikut Yesus terserah diriku. Walaupun Itu Ito aja. diusir Yesus. Walaupun Ito diusir sama Yesus. Gak ada aku diusir Yesus, aku Matius 7 nomor dikasihan 22 Yesus, sampai dikasihan, 23. dibantu aku, ditolong aku. Di mana datanya Yesus mengatakan mengasihi Kristen? Ngapain kau bahas? Aku keyakinanku ya Yesus. Keyakinanku udah. Ito, sadar lu sejenak Mulai, Ito.